gitu. Iya. Ada musik yang gue gak akan lama-lama betah. Jadi beli cabut. Itu memang si yang punya tempat itu pengen seperti itu. Ya, seperti biasa dongeng alumni, kalau ada Anti ini saya merasa lebih nyaman. Why? Kenapa? Karena Anti yang selalu buka acaranya. Mangga Anti. Tembak tugas. Nggak, saya mah emang tumbal ini mah di sini mah emang tumbal. Berada di sini pun tumbal gara-gara dia gitu ya. Oke, viewers, kali ini kita kedatangan music director. Music director di sini ya. Di sini. Terus alumni dari mana nih, Kang? SMA 1. SMA 1. Caket geningannya. Caket pisan. Kadinya 400 meter. Tinggal ngegelinding ke situ. Angkatan berapa, Kang? Saya angkatan 92. 92. Oh, sama ternyata. Sama. Ya, Seketar kita. Kan saya 95 loh. Oh, adik kelas. Saya awal nanti kita nyebut Kang ngaran, itu udah seangkatan ya. Oke, segini gitu. Kayak banyak orang yang pasti dengernya tentang musik director, MD, profesi musik director, gitu ya. Nah, pertama yang saya tanya teh, skop pekerjaan nanti kumaha sih, Dar, gitu, musik director teh? Sesuai judulnya, jadi saya bertanggung jawab terhadap lagu-lagu yang diputar di sebuah radio. Mulai dari Prung Hurung sampai selesai tengah malam. Gitu ya. Yes. Oh, gitu. Itu harus dikelola oleh MD. Yes, karena ternyata itu bukan hal yang mudah juga. Iya, pastinya. Kalau nyetel lagu kan hiji dua. Kalau MD tuh bikin playlist. Playlist itu ada susunan lagu. Oke. Eta teh khusus untuk radio atau gimana gitu? Sebenarnya kalau di satu tempat ada musik dan itu sejam 2 jam otomatis ada playlist kan. Otomatis kalau memang pengen si audionya nyaman, lagunya pas naik dengan turunnya gitu yes, ya. memang idealnya harus ada MD. Tapi gak semuanya sesempurna itu kan. IOGHC aya MD deh lah nanaonan. Geus we tunu MP3 dulu mah WinM golondongkeun lagu. Cuma sekarang kafe-kafe udah pakai minimal udah ditata musiknya gitu. Iya. Ya. Iya kan kalau ini mah zaman baheula mah, kalau di disco gitu ya. Kapan ada slow musiknya, kapan naiknya, kapan turunnya gitu kan turunnya gitu. Cara ojol-ojolan tiba-tiba langsung slow dance. Iya. Gitu. Ada medium lagu dulu set gitu kan. Diskotik. Diskotik. Pisannya. Anak disco ke kamu. klub. Anak disco. Anak kamu. disco dong. Nah, itu tahun segitu teh naon deui atuh kalau enggak disco ya. Iya, saya mikirnya gitunya bahwa memang mood teh harus terjaga meren ya gitu. Itu salah satu aja. Salah satu skop pekerjaannya yang harus menjaga mood dari orang-orang. Karena yang penting adalah sesuai target audiens si radio itu. Ada radio anak muda, ada radio dewasa muda, ada radio dewasa, ada radio religi. Itu butuh treatment yang berbeda-beda. Oh, beda-beda katanya. Anak muda juga ada lagi diferensiasinya. Anak muda yang gaul. Anak muda mungkin yang lebih ngolot dan bisnis vintage gitu kan. Gitu. Ada anak muda juga yang mungkin suka yang vintage, beda lagi kan. Ada yang funky, ada yang teenage banget, ada yang mahasiswa. Itu butuh treatment yang beda juga. Karena setiap lagu mencitrakan kelas tertentu kan. Jadi sebenarnya salah satu Anda membuat playlist itu teh memberikan brandnya itu semakin perkuat brand itu sebenarnya. Gitu ya. Brand radionya seperti itu. Oh gitu. Ada nggak spesifikasi Ki? Oh iya mas musik director keur budak ngora. Iya musik director ya, atau satu musik director itu bisa mengerjakan apapun. Harusnya semuanya bisa mengerjakan apapun. Karena seorang MD itu dituntut harus tahu musik dari lagu lama sampai lagu baru. Terbaru. Saya tidak muda lagi, tapi saya harus ngikutin lagu yang sekarang lagi hits. Jadi alhamdulillah saya ngikutin lagu dari tahun 80 sampai yang 2022 ini. Oh gitu. Tapi 70 udah enggak. Di 80 oke lah. Makanya sekarang terpercaya kita tesnya. Mangga. 80. Yes. 2 lagu anu hits.
Oh, Silent Morning tuh nyata namanya. Noel dia aja. Jung Bon Jovi itu ya. No, You mana? Give Love a Bad Name. Oh, 88 itu. 80 dia berhasil saudara-saudara. MD mah ya ketika ada orang nyebutin lagu. Kan kalian mah langsung terngiang-ngiang gitu ya. Bukan cuma itu, cover kaset lah gitu. Gitu. Ada di dia saya. Langsung kebayang di dia edan. Ada album iya, ada di kompilasiin kieu gambar hareupna kieu gitu. Sampai Saking segitunya nempelnya. saking napelna. Iya, gitu. karena dulu kan gini, sebelum MP3 Kalau juga. ya can berlanjut Oh, ya. 90 sekarang. 2 lagu. Oh, enggak sesuai nu jelasnya Celine Dion, My Heart Will Go On gitu kan. Sama yang agak-agak mundur lah 90-an You Kid on the Block lah. Itu udah Step by pasti. Step by step gitu kan. Itu dapat 90. Kemana tuh Roy? Saya orang ini loh yang ngebelaan bawa spanduk nonton NKOTB. Iya, Pak. Oh, saya. Oh ya teruskan. Mari kita Bagus, teruskan. reality show ini. Iya, Anu halangan mobil teh mah parkir. Penting apa penting? Boleh. 2000-an. 2000-an naon? 2000-an mah udah zamannya Rihanna ya. Oh. Umbrella gitu, Pussycat Dolls. Sudah saya juga sudah berhenti di situ. Berhenti ya, Saya gitu sudah lagu. berhenti. Memang Anda pekerjaannya kami sudah berhenti dari 2000 kan itu. Oh, udah berhenti, kasihan. Saya 2022 siapa? Tulus, udah hati-hati di jalan. Generasi kita banget ya. Oh, dengan Tulus, kita Tulus, Anet. Nah, kita banget itu mah. Kita Tahu nggak? banget itu. Hindia. Firsa Besari. Aya eta Rihanna nya anu to the left naon sih eta teh? Iya, itu Rihanna. Tuh. Nyaho si Anti. Rihanna itu masih tahun sabaraha, awal-awal. Oh, Sekarang yang 2022. Sok. Dance Monkey kan anak aing cek ya. Yes. Betul. Tom Senai. Oh, gitu. Oke. Nah, sekarang tuh gini, secara teoritisnya gitu, misalnya supaya orang betah seperti itu ya. Yes. Apakah ada teoritisnya atau karena experience saja Anda menggambarkan bahwa orang-orang ini pasti butuh nukararieu sih ayeuna gitu. 70 sih experience ya. 70%, Tapi 30 ada teori juga. Kumaha teori itu dia Jadi kumaha? lagu tuh kan punya karakter yang beda-beda. Dari beatnya aja kita bisa membedakan 3 garis besar. Ada lagu up, Gitu. Up, ada lagu medium, ada lagu slow. Itu beda-beda ketika didengar pendengar. Dari segi penyanyinya ada yang male vokal, ada yang female vokal, ada yang grup. Oh. Yes. Orang ngeliat otak orang Dikira- ngaco. dikira teh male Male, vokal. female, begitu kita isi dia yang deg-degan naon ya. Ternyata transgender, ternyata lain grup sudah. Besok. Ya. Belum genre musik banyak banget kan. Iya, udah genre banyak mah- kata Bang. Jazz, genre mah rock banyak dan ya. sebagainya, ada perpaduannya. Terus juga ada sound. Heeh. Ada sound yang akustik. Ada yang rock banget, gitar listrik. Itu juga jadi acuan MD untuk memilih playlist yang enak didengar. Iya ya lagunya akustikan pelan-pelan kayak musik senja enak sih, tapi mun pagi mah juga tunduh pisan. Keur nyetir teh Itu diradio akan seperti dead air aja Iya, gitu. benar-benar. Dia kasihnya kalau slow yang slow rock lah, yang masih ada energinya. Gitulah main-main di situ. Jadi itu tuh sebenarnya Anda juga melakukan terus analisa merenya Ya. berdasarkan experience. Yes. Urang isuk-isuk gitu tiba-tiba ngadengerkeun lagu mellow ceuring teu hayang ini kantor aing teh Balik deui cenah sare deui cenah gitu nanti. Itu teh yang Anda rasakan teh Anda teh langsung meng-create itu ya Iya, gitu. yes. Karena jam per jam itu Saya berbeda memposisikan ya. pendengar. Jam segini lagi apa? Enaknya denger musik apa? Seperti itulah. Ya tapi memang pengaruh terhadap mood ya kalau kita menyimpan itu teh. Betul. Pasti. Saya pernah begini ya, pernah begini intinya. Saya emang gak galau gitu. Ujung-ujung jadi galau gara-gara denger lagu gitu. Kamu kayak gitu. Kamu lagu bangga kasuat-suat. Saya teh orang yang galak amun nyetir mobil. Kehalangan ku angkot teh langsung Tenet. wah, Ya, gitu. emosional. Tapi saya pernah nyetel keroncong nyobaan dina ieu. Enak kali, Kehalangan enak. ku angkot teh tiis we mama. Iya. Keroncong bosas. Iya, gitu. itu kan jadi ini ya, punya ini jadi masing-masing. Ke psikologi tuh dapat banget. Malah pernah denger kan ada sebuah supermarket kalau diputarkan lagu-lagu grande piano itu nyaman. Tapi ada juga
satu musik yang sengaja diputar satu tempat supaya gak betah juga ada. Ada. Jadi supaya beli pulang atau minum cepat-cepat pulang, nggak berlama-lama itu ada juga. Itu tugas MD. Maksudnya ada gitu. Ada pengaruhnya MD itu mempengaruhi gitu. Iya. Ada musik yang gue gak akan lama-lama betah. Jadi beli cabut. Itu memang si yang punya tempat itu pengen seperti itu. Turnover cepat gitu. Ada sebenarnya ada. Dan Anda teh harus mengetahuinya kumanya caranya gitu. Iya. Bagian dari ilmu yang harus karena dilihat-lihat bener juga ya. Kalau kita ke mall-mall yang high class gitu gitu. Lagunya kan pasti yang kayak di lounge gitu. David Foster, nyaman, yang grande. Yang bisa milihnya tuh hiji-hiji. Tapi kalau kita ke pasar baru kan, beda lagi yang diputar. Beli dua, gambreng Bali. Yes. Terus ada kafe yang membuat kita kayak gini, baliklah teramai tengenah gitu. Ya. Capek gitu kita ngobrolnya gitu kan. Banyak gitu. juga. Saya selalu kalau main ke kafe, saya bisa membedakan kafe yang oke sama yang enggak. Ya. Dari musik yang diputar. Betul. Gitu. Tapi kalau kafe itu udah oke, dia tahu ini kafe itu udah mikirin menu, tempat, desain interior, sama musik itu sempurna kan. Tapi ada yang lupa musik ya mah juga pelayanan ya, selera pelayan. Iya, benar ganti betul. aja gitu. Ya. Nah, itu menurut saya kurang 100% gitu, sayang. Ada tapi beberapa kafe yang seperti itu sayang. Itu tuh ngaruh banget ya. Banget. Iya, saya ketika ngobrol saya terus mikir gitu. Nyanyi gitu ketika saya di suatu kafe misalnya saya duduk terus kemudian makanannya mahal, enak, terus kemudian musiknya tidak mewakili saya. Ganggu banget. Ya, volume juga pengaruh pisan. Nah, iya benar. Mun tarik teuing gandeng, mun laung teuing teu kadang yang pas. Jadi fungsinya musik tuh didengerin atau sekedar backsound untuk sambil ngobrol-ngobrol. Tergantung tempatnya mereka mau dibuat seperti apa. Yes. Tur balik deh. Tapi rata-rata kan kalau di kafe kan latar ngobrol aja. Dan keras-keras lah. Kita jadi gogorokan yang ngobrol kayak diskotik enggak juga kan. Benar gitu. Nggak, tapi balik lagi ke MD nih, tugas MD gitu kan. Kalau ini kan musik tuh dalam satu hari aja, nggak usah dalam satu bulan lah ya. Itu kan banyak banget nih, apalagi kayak lagu Indonesia gitu kan. Banyak lagu gitu. Baru-baru, nah, itu tuh pemilihannya based on karakter si radionya atau karakter si pendengarnya. Kalau di radio nih. Sekarang kan zamannya digital. Kalau dulu si perusahaan rekaman ngirim tuh CD yang isinya 1-2 lagu, CD sampel. Sekarang via email. Tinggal ngeblast. Saya sebagai MD tiap hari nerima lagu baru sekitar bisa 20-an lah, ya kan? Rata-rata ya 20 sampai 30 sehari. Boro-boro ngadangukeun ya. Unduh oge gitu. Tapi yang pasti kita memilih lagu yang pas tuh yang pertama untuk segmen radionya. Tapi itu memang satu paket dengan image radionya akhirnya gitu. Itu udah diwanti-wanti dari awal. Gua pengen radio ini seperti ini, segmennya 2535, kelasnya AB. Female sama male-nya 50-50. Oke. Lagu cintanya jangan terlalu banyak, lagu rock jangan terlalu banyak. Ya, campur-campur aja. Supaya enggak terlalu maskulin, enggak terlalu feminin gitu kan. Jadi benar-benar dua-duanya. Yang pertama selera pendengarnya, kedua ya citra si radionya. Ada dulu radio kan yang Rock Unggul. JMR. Yes, ada party station gitu kan, itu dance. Ada yang KLCBS masih jazz. Ada yang rohani. Ada yang radio dulu oldies banyak kan? Oh, banyak. Dulu zaman Chevy masih ada ya Chevy gitu kan, itu lagunya. Ya, zaman oldiesna saya jeung oldiesna angkatan 2000 urang teh disebut oldies. Angkatan 2000 teh. Sama. Kadang juga sadar teh tingali keren keneh gitu. Begitu ningali pemainna kolot eta. Rihanna, Umbrella kan baru. Anjir, itu 17 tahun berapa tahun yang lalu gitu kan. Buat mereka itu lagu lama. Maksudnya itu lagu baru Rihanna, R&B gitu. Itu udah 15 tahun lalu kan oldies. Kita mah oldies udah 80 gitu. Ini saya ngelihat musik director ini kan kayak gini misalnya ya. Challenge untuk Anda untuk radio mah meureun ya.
untuk radio saya pikir Anda mah nggak begitu sulit kalau untuk radio. Kalau saya pikir, kunaon karena Anda sudah menentukan segmen aja kumaha. Yes. Tetapi amun aya anu heterogen bangsa di mall, ya itu kan pasti heterogen nih. Nah itu pasti beda juga. Atau kita berdiskusi dulu dengan si pengelola mallnya teh mau dibuat seperti apa orangnya? Pasti discuss ya. Discuss ya. Karena mall juga kan ada minimal ada segmennya. Ini mall AB, BC atau malah ke bawah. Dari situ juga udah bisa. Playlistnya udah ketahuan. Tapi kalau memang makin banyak karakter si audiens ya, biasanya kita makin ya udah kasih pop aja. Yang gampang aja udah. Amannya itu. Yes. Karena itu pendengar semua orang itu ada lagu pop ya. Yes. Jadi ada radio namanya all segment itu kan ya udah makin pop aja sama dangdut yang semua orang pasti suka. Oh, cari amannya gitunya. Iya. MD juga akan berpikir yang sama ya. Iyalah, karena seorang MD yang baik mikirnya pendengar bukan ego sendiri. Iya. Walaupun kadang-kadang lagu menyuguhkan orang tebeki band gitu. Iya, tapi ini hit. Pendengar kita suka, dan pendengarnya ya gila putar gitu. saja. Mau 3 jam sekali juga wayahna gitu. Tapi Ya, sekarang kan itu profesi. gitu loh. Tapi sekarang gini, pendengar itu katakanlah kayak yang kita nih, kita lu aja kali gue enggak. Ya, yang umurnya 40 ke atas gitu kan. Kita pasti. Terus, apa namanya yang lagu-lagunya kan kita udah pasti kalau Indonesia mah di Kahitna gitu ya, masih kayak gitu. Tapi ternyata kayak Kahitna gitu anak-anak SMA sekalipun tuh masih nyanyi banget gitu kan gitu. Dan mereka terkadang kayak anak aku memilih mencari radio yang lagu-lagu itu gitu. Jadi akhirnya kan mungkin juga itu pengaruh juga ya buat MD. Kita menyebutnya all time hits. Jadi ada lagu yang gue gak peduli umur berapa tapi ini bakalan Bohemian Rhapsody. Nah, kayak gitu. Nah, radio tuh kelebihannya daripada streaming musik digital, kita ada kadang-kadang nyiapin lagu yang ada unsur surprise-nya. Radio kan? Betul. Harus ada. Jangan kebaca gitu kan? Gak asik kalau kebacain. Tapi ada celing lagu 90-an teh gini kan? Di zaman SMA bobogohan kan? Iya pisan gitu ya. Itu yang membuat audien terlibat emosional dengan radio tersebut. Berarti Anda yang kurang ajar selama ini. Non. Saya tuh setiap saya selalu nangkring di Resdipo misalnya hari Kamis. Ketika makan tiba-tiba ngalamun inget lagu Iseta. Berarti kelakuan MD-nya Anda berhasil. MD-nya berhasil. Saya tidak mau menyebut Anda berhasil sebenarnya. Tapi menyakiti ya. Iya benar. Ada kadang-kadang waktu itu pas lagi nongkrong-nongkrong lagunya teh Fixing a Broken Heart. Anjir, bener orang teh ngerehat teh ada lagu ieu teh gitu. Terus nelfon dia, "Mana sih?" Mana atuh sate? Dan kemudian mengingat gitu. Ya. IG-nya mana ya? Nah, itu kelebihan radio gitu. Ya, jadi teman-teman semua ada. Angkatan 80-an, ya 2000 awal 80, ketika Anda ngedengar radio Mara atau lagi ada karena selalu diputar di Resdipo di Lokal 5 ya. Yang merusak hati Anda ini adalah beliau. Ya, dia selalu merusak gitu. Nuhun. Sami-sami. Tapi mungkin surprise-nya itu teh surprise buat diri sendiri juga gitu. Iya mah lagu kenangan aku putar. Amun teh dia lagi. Iya. Ningali teh kahandap mah. Aya si eta kuat. Langsung sangmut aja di lomba. Ya, itulah. Nah, terus saya tanya gitu. Nah, sekarang berarti Anda tuh tugasnya terus mendengarkan musik dari terus sampai ke ini berapa genre juga gitu. Yes, mau gak mau. Bagian dari pekerjaan ya, ngikutin lagu yang baru, berbagai genre. Sekaligus terus menganalisa psikologis orang-orang gitu. Yes, karena ada tren. Kalau dulu zaman 90-an itu musik tuh asik gitu kan, ada pop banyak, rock banyak, reggae, rap banyak. Sekarang mulai 2000-an tuh semuanya indie semua gitu indie, ya. satu lagi dance. Yes, betul. Ya udah, pada akhirnya kita main di situ aja. Ketika saya men-treatment dewasa muda, saya mikir, oh mereka SMA-nya tahun 2010. Oh, udah zaman dance ya udah. Berarti mengenang mereka tuh bukan love song loh, tapi lagu dance. Ikutin kan? Karena dikasih lagu love song mungkin 1-2 aja. Mereka masa mudanya familiar dengan lagu dance top 40-nya gitu. Jadi Anda harus mempelajari setiap dekadenya. Yes, dengan karakter dan sebagainya.
Berarti yang menggaji Anda teh kudu 100 miliar sabulan capek meureun nya pisan. Soalnya lagu teh leuk-leuk kitu hiji. Jadi bayangan kan harus curhat. Kita on air dari jam 5, selesai sampai 12. Lagu teh terus setengah menit. Ditunggu-tunggu teh nya gitu. Tiap hari. Jadi orang lain libur, saya mah enggak kan, Sabtu Minggu tetap bikin playlist. Lebaran ada lagu kan? Udah kudu main ya. Iya, jadi sebenarnya nonstop kerjanya nonstop. Jam 8 bisa pulang atau bisa liburan. Minimal bikin playlist dulu sebelum libur. Nah, kalau gitu saya nggak jadi music director. Artis we atuh. Artisna. Geus katinggalan. Satu lagi. Naon? MD itu dia kan ada promo nih artis baru. Ya. Dia yang mengundang. Oh. Yes. Jadi ada musisi atau artis dia punya lagu atau album baru. Dia biasanya ada promo radio kan? Iya, betul. Ya, kita biasanya ada slot. Dan itu treatmentnya beda dengan marketing lah, karena kita saling membutuhkan. Karena labelnya selama ini kan ngasih lagu kita gratis. Ya udah, kita sebagai tanda terima kasih kerjasama ada slot untuk promo. Ada slot, dibayar konten cek Raffi Ahmad mah. Ya sama-sama senang gitu kan. Lagian kadang-kadang kita juga perlu pemeriah suasana kan. Kalau artisnya beken kan, radionya ikut. Ya, panjat sosial lah, saling panjat sosial. Tapi itu juga ditentukan dengan karakter di sini ya. Kadang-kadang saya juga menolak kalau lagunya enggak masuk gitu. Enggak masuk. Sayang loh kalau promo di sini lagunya enggak diputar. Ini ke radio sebelah deh yang lebih cocok. Oh gitu. Kita kasih masukan juga. Termasuk itu juga disortir sama Anda ya. Yes, diseleksi. Disortir. Dan labelnya juga pasti ngerti sih. Karena sebelum minta interview dia sih udah dengerin materi ini enggak? Aman enggak buat radio dulu gitu. Tah hebatna si Derry gitu. Disortir musikna. Mun Roma cukup gelis asup gitu ya. Laguna. Ketika itu bukan hanya artisnya saja yang ditreatment sama Kang Derry. Fans-fansnya datang ke sini. Iya, pasti kan. Kadang-kadang ada juara idol ke sini. Itu kan udah ribuan. Aya we nu ka dieu ya bareng belasan ya udah. Akhirnya kita nyiapin tempat dulu, buat ngasih meet and tempat greet gitu ya. Terus suruh keluar dulu artisnya, foto-foto dan sebagainya. Itu sebenarnya kan di luar skup pekerjaan musik director. Yes. Saya lah, itu tamu saya. Oh ya, lebih ke Anda aja sebagai tuan rumah menyambut tamu. Yes, tapi saya yang itu juga terbantu. Ya, ya part kan? of job aja sih. Apalagi sekarang dengan adanya sosmed dan lain-lain itu juga terbantu kan. Yes. Mereka udah pasti posting. Nah, kita gitu. juga ini saling membutuhkan lah dari segi promosi. Kita juga dapat konten kan. Akhirnya bikin konten deh, artis gila-gilaan sama penyiarnya, IG story, bikin reel dan sebagainya. Oke, kembali lagi ke musik director. Itu sesuatu berarti kan sebenarnya kalau saya sih berpikirnya gini, bahwa itu sesuatu yang didapat karena experience sama sense of art barangkali ya. Yes. Lebih ke situ ya. Yes. Ya terus termasuk adalah jangan anggap mudah karena itu ternyata menganalisa siapa yang harus dengar, bagaimana mood pada jam-jamnya beda-beda gitu ya. Yang lucunya ya artinya gitunya umur teh jam-jam moodnya teh beda-beda merenya. Iya. Yang kerja sama yang di rumah aja. Iya, betul. Yang kerja di kantor sama yang wira swasta. Wah. Tapi itu pada akhirnya memang kan kita ada rating nih, ada lembaga survei lah kita SC Nielsen dan sebagainya. SC Nielsen sekarang satu-satunya. Memang ketahuan pada akhirnya gitu, si pendengar kita tuh gedenya, oh iya benar ya ibu rumah tangga ternyata di jam itu. Yang kerja mah cuma morning show sama sore atau malam menjelang tidur. Atau malam. Ini anak yang lebih muda dengernya jam 7 sampai jam 10. Memang benar gitu. Ada patternnya lah. Ya, saya sih tidak mau mengkotakan bahwa MD itu pasti di radio saja ya, bahwa sekarang tuh MD itu dibutuhkan untuk produk-produk kafe, mall, yang kayak gitu kan ya sebenarnya gitu. Jadi TV juga. Iya. TV juga. Kalau MTV kan? Ya. Siaran musiknya banyak. Iya. Berarti saya mau nanya, syarat-syarat menjadi MD yang bagus aja kumaha? Pertama sih wawasan musik ya. Wawasan musik kudu kuat. Dia harus lebar banget. Dia harus tahu berbagai genre musik, tren musik yang lama, yang sekarang, dan terus ngikutin. Kedua, taste juga. Dia tahu musik yang
bagus kali ya. Biarpun dia kerja mungkin diharuskan jangan lu ini radio CD yang masyarakat banget, lu jangan kasih yang bagus cuma yang enak, dia juga akan tahu gitu. Treatment seperti apa. Itu dua itu yang paling penting ya. Yes. Paling penting untuk menjadi seorang MD. Ya. MD. Nah, pernah nggak punya kejadian-kejadian bahwa gini, apa yang terjadi kalau seorang MD salah menempatkan playlist? Bubar. No. Kalau playlist salah gak mungkin, kecuali lagu salah kali ya. Lagu salah, iya. Misalnya nempatkan, misalnya teh harusnya mah saya di sini harus lagu tarik. Yes. Kalau saya beruntung, saya lagi dengerin. Ya udahlah, langsung benerin aja. Tapi kalau tidak beruntung, itu bisa pendengar ngomel atau malah manajemen. Oh, ada penggemar yang ngomel ada. Kok Mara nyetel lagu kayak gini sih? Gak mungkin banget. Atau di radio yang sejulit itu ternyata atau di radio yang ada radio yang ownernya juga denger terus. Radio lover. Ownernya langsung nelpon. Nah lagu ieu aya di radio urang senada sebagainya. Jadi ya ini kalau owner saya kepikirnya adalah kepentingan brand. Ya. Tapi kalau pendengar saya sajulin eta. Ada. Karena emang iya sih. Ada pendengar yang memang dia kayak udah lagu nggak pernah ngeganti. Karena aja nyaman di dia situ tahu aja. Yang gitu. akan didapat dari radio ini. Nah. Gue banget. Jadi ketika ada lagu yang gue banget, nih salah nih. Ya. Dan dia mungkin karena udah merasa akrab dan memang biasanya sering gitu. berinteraksi juga sebelumnya. Ya udah ngasih tahu agak ngomel gitu. Karena kan kalau sekarang mah emang anak-anak nggak pernah datang ke radio. Zaman-zamannya saya gitu kan dulu kerjaannya tuh nongkrongnya tidak radio. Pertama, kenapa? Banyak dapat lagu kan dulu mah nitip tolong direkamin pakai kaset ada banyak gitu kan. Playlistnya mintanya ini gitu kan. Nongkrong sama anak-anak radio karena apa? Kegiatan event-event zaman dulu nih tahun 90-an itu kan banyaknya datangnya dari radio. Yes, iya. Acara besar. Untuk ngomong mana Deta bahwa mereka radio game mana salah satu grupis dari satu band gitu. Bukan, grupis daripada penyiarna. Tapi radio sempat mengalami puncak jaya yaitu tadi. Iya, benar. Iya. Memang grupis penyiar tuh ada. Banyak. Ada yang berantem radio A sama B. Yes, betul. Itu seru. Karena zaman dulu tuh interaksi antara pendengar dan penyiar itu banyak ya. Kita yang dari games lewat telepon, udah gitu terus ada yang curhat lewat telepon gitu kan, ngirim lagu dan langsung salam-salam. Di rumah zaman dulu salam-salam tuh langsung gitu kan. Mungkin itu yang interaksinya lebih banyak gitu. Gak ada saingan. Saya pernah mikir zaman baheula nya. Zaman baheula. Nembak aja bisa lewat radio zaman dulu mah. Henteu, saya tuh pernah gini. Nelpon, ngirim lagu, terus salam ke awewe misalnya. Padahal si penyiar itu cuma gini, oke ini dari Roy, salam buat ini, langsung panas tiris. Iya kan? Dia ada sensasinya kayak gitu. Anjing. Nama disebut di radio tuh luar biasa perasaan tuh. Begitu keluar teh kabar udah teh ngadengekeun teh. Naon sih itu penting. Padahal orang tuh boga kasetna, tapi pas urang disebut di radio tuh bahagia pisan gitu. Ya lucunya. Itu zaman dulu begitu. Saya kan dengerin radio. Salah satu misalnya istri saya aja ya. Saya sih kalau terus terang saja sudah mulai memakai Spotify, gitu. Tapi istri saya itu menganggap tidak tergantikan sama dia kalau radio itu. Ya, dia di mobil itu pasti masuk ke satu radio dan terus itu, gitu sama dia punya radio favorit. Kalau saya masukin Spotify lagunya udah yang saya mau, gitu. Tapi ternyata playlist yang saya ini nih ada pertanyaan buat MD. Saya punya playlist, saya masukin, gitu. Pada hari tertentu dia sangat menghibur. Tapi pada hari tertentu juga beda harinya. Gitu. Bosan mungkin bosan, mungkin suasananya nggak pas. Gitu. Itu karena suasana. Coba dicek. Apakah pertama jamnya beda atau moodnya lagi berbeda? Wah, etanya asik ya. Iya, gitu mungkin jamnya juga berbeda, nggak cocok dengan lagu seperti itu. Atau lagi capek. Kondisi mood. Yes, saya mah lagi pengen yang nyantai gitu dikasih yang. Iya. Justru yang lebih lucu. Jadi piambekeun gitu ya lagunya teh. Saya kan di playlist saya itu saya sangat tahu udah lagu ini akan lagu ini. Urutannya udah lagu ini gitu. Tetapi memang kalau di radio atau di mana pun yang ada musik direct, saya nggak pernah tahu
lagu berikutnya ini apa. Yes, itu kelebihannya. Itu kelebihannya. Ya, Anda luar biasa sih kalian Anda menebak juga gitu. Ya, peramal. Ya dari tadi target audiens itu bisa ngira-ngira gitu kan. Ini lagu lagi yang dia tuh lagi di mobil nih gitu kan. Yang lagu seperti apa, pulang kerja gitu kan sebagainya. Iya. Ya kadang-kadang soalnya gini, kan pulang kantor nyetir mobil. Karena kalau aku mah tipikal orang yang denger radio ya, nggak seperti Pet Profile kalau mau tidur doang gitu. Nah, kalau misalnya itu si penyiar nggak capruk, nggak ada lagunya, itu kayaknya jadi yang maker macet, yang ngoceh wae gitu. Jadi gitu kan. Jadi harus berimbang. Yang denger radio tuh gak pengen lagu doang gitu kan, boring. Pengen ada konten, tapi jangan kebanyakan juga. Betul. Seimbang lah. Nah, itu tugas program director. Lu ngomong 3 menit ya. Kalau lebih yang denger boring. Kasih lagu dulu 2 baru ngomong lagi. Iya, tapi kan dari interchange si orang ngomong dan lagu itu juga harus nyambung kan. Yes, enak gitu kan. Zaman dulu mah ngomong di outro, di intro. Itulah kelebihan penyiar. Banyak kelebihan radio. Ya. Banyak. Saya tuh mulai bahwa sebenarnya banyak sekali profesi-profesi yang kita nggak tahu nyatinya. Yes, gitu. betul. Saya memikirnya nggak kepikiran ya. Seenaknya aja cepret. Iya, maksudnya justru aku memikirnya gini, si penyiarnya yang harus pintar untuk mengatur-ngatur. Aku memikirnya malah gitu. Nah, dulu waktu di Bandung cuma ada 1-2 radio. Profesi MD tuh gak diperlukan loh. Ya kan? Semua radio tuh gampang lah, radio anak muda, dewasa, radio berita udah aja. Tapi saking banyaknya radio, akhirnya kita butuh diferensiasi. Anak muda pun kan di Bandung ada 3. Itu pasti punya diferensiasi. Radio A anak muda seperti apa, B seperti apa, C seperti apa. Nah akhirnya dibutuhkanlah MD. Makin banyak saingan gitu ya. Yes, makin banyak format radio. Gara-gara format radio, nah itu dibutuhkanlah MD untuk menyelaraskan. Iya, karena tahun 90-an juga kita tuh udah radio tuh cuma si A, si B, si C. Iya, dan zaman dulu memang si penyiarnya dia datang 1 jam sebelum siaran ke diskotik, bawa keranjang, pilih kaset, penyiar dulu mah. Cetak. Oke, sebuah lagi diletikan jadi mute. Iya. Dipasih dulu satu-satu. Gecek gitu tah dipundur diamuskeun pensil 2 menit diputar. Iya, supaya cepat. Supaya enggak kehapus, belakangnya dikecelekeun gitu. Si anjir. Tapi generasi kita beruntung loh. Gitu ngalamin. Iya. CD ngalamin. Sekarang digital gitu, ngalamin. Oke, kita makan kaya akan pengalaman. Iya, mereka mau beli kaset terus anak pusing, sekarang. Anak sekarang beli kaset. Pasti di mesesan. Lain. Sudah sama hipo. Sudah denger bahalan karena Bon Jovi. Sekarang kaset kan paling cuma kolektor kan. Iya, benar. Saya masih suka ngeliat di nonton Cihapit lah modelnya. Di DU juga ada tuh. Itu ada yang harganya ratusan ribu loh. Oh ya? Iya. Karena semakin jarang tuh kaset, ya makin tinggi. Saya pernah kejadian dulu, kalau ngomong tentang kasetnya gitu. Karena saya disebut nanti termasuk anak beki rock, tapi orang tuh beki Tommy Page. Ayah hiji. Shoulder to cry on. Cici. Sekali waktu mah. Guilty pleasure. Metallica orang salah ngabuskeun eta kaset Tommy Page gitu kan. Pinjem ku babaturan urang. Ieu sok nu ari urang. Padahal gini, everyone need a shoulder to cry rambut gitu ya on. Gini kan. Poni lempar. Ketika itu dia live show di Eldorado. Iya. Bener kan? Dia gua tuh suka tapi gua perempuan enggak gitu. Cewek gua tuh nonton. Lompat Tommy Page orang tuh pas ningali sabaraha urang anu jabrig. Aja teh mana naon dia. Terus banyak orang ge. Nah nonton ternyata.
Dan dia kadang-kadang gitulah cowok-cowok mah suka pada gengsi gitu ya sama genre musik. Padahal mah ya udah biasa aja kali ya. Gitu, kalau kami ketahuan itu kami ditenggelam. Kami dianggap lemah nanti. Dan tiap orang punya guilty pleasure juga. Tiap orang juga ada sisi kegalauannya gitu ya. Dan menahan tuh gitu kan. Gitu. Ada yang mendengar semuanya ya nuruti Tommy Page nika Metallica. Oh yes. Dan minimal nu bagian-bagian tahu gitu. Nah, iya. Yang lagi hits-hitsnya gitu ya. Top 40-nya lah. Ya kalau Queen tuh sampai Bohemian Rhapsody, U2 sampai One gitu yang kayak gitu. Tapi ada banyak kadang-kadang ada juga requestan lagu-lagu yang tidak pernah didengar orang lain mungkin ya. Dari album si U2 misalnya lagu apa kan yang nggak terlalu terdengar. Nah kalau zaman dulu ya sebelum sekarang kan radio tuh udah perusahaan banget gitu kan. Semuanya kayak pabrik aja lagu udah ditentuin ini gak boleh keluar jalur. Nah kalau tahun 90-an 80-an MD itu punya kelebihan untuk memutarkan lagu yang dia suka agar beken gitu, ngeismuan gitu. Ini nih di Indonesia belum beken nih artis lagunya enak. Udah dia puter. Dan ada kebanggaan kalau lagu itu beken. Jadi hits. Jadi hits ya. Itu berhasil banget. Iya karena kadang-kadang gitu. Jadi hits maker lah. Pengen denger lagu ini di radio ini mah nggak pernah pindah ke radio ini gitu ya. Jadi kelebihan gitu. Kan. Kalau sekarang kan hampir semua radio yang lagi hits saat ini sama lagunya. Nih saya mau nanya ada pertanyaan ya. Mungkin tidak menjadi musik director tapi kemudian tapi membuat list menyebarkan kayak gitu tapi musik-musik yang tidak terkenal. Kalau saya mungkin. Jadi misalnya saya pengen orang-orang ini menikmati tapi lagunya pasti ini tidak diketahui orang gitu semuanya tapi kita mencoba gitu untuk kayak gitu. Mungkin Kak? Mungkin. Ya mungkin jangan lebih dari 5%. Oh gitu. Yes. Karena karena sekarang udah bisnis masalahnya. Mungkin dalam 3 jam 1 itu masih aman. Karena kalau sering juga pada akhirnya kan jadi gak familiar. Yes. Ketika rating jatuh, gua kena. Oh gitu ya. Jadi pasti MD salahkan. Ya, jadi marketing wak. Ini wak. Yang penyiar kesalahan gak mau kan? Ya udah sekarang nyerah deh tapi satu sempilin yang enak banget. Atau bukan di jam prime time. Atau bikin acara weekly lebih aman. Atau setengah 4 subuh. Ya. Atau ketika adzan Allahu Akbar tahayuna atau yang mendekati disebutkan malah. Atau bikin lagu kesannya beda judul eksklusif apa. Padahal tebeken gitu. Tapi kadang berhasil. Jadi si masanya gak besar cuma ada dan loyal. Oh, gitu mah gampang atuh urang jadi urang nyanyi lagu misalnya keluarkan pakai bahasa Inggris misalnya. Ini adalah anak Bono U2. Kan bikin lagu bangsa pada lain. Ya. Kriminal itu mah kriminal kalau itu mah. Anak ya bapak urang disebut ngaranna Bono gitu bapak urang. Ya. Ya serunya pekerjaan Anda terlihat terlihat naon sih musik gitu ya terusan cetek gitu terusan cetek gitu ya tetapi ternyata banyak yang harus dipertimbangkan tuh banyak yang harus dipertimbangkan dan rumus-rumusnya juga banyak loh ya. Tapi sekarang diuntungkan dengan software juga. Dulu kebayangkan sebelum ada software nyetek ada yang masih menulis satu-satu tiap jam 12 lagu. Oh gitu. Sesuai urutan. Iyalah pasti. Kan dulu mah ditapelkeun di dia tah. Iya. Ya kan? Jam gitu, ini 12 jam segini gitu. Aduh sebagai anak grupis radio mah sekarang mah udah software. Dan saya bisa dibantu dengan ada kocokannya enak. Oh gitu. Tinggal kita kreatif untuk mengatur rumus juga. Oh. Bisa dibantu lah sekarang lebih mudah. 3 lagu tarik, 1 lagu slow. Itu tes MD makanya. Jika pemain band we nya. Iya, kalau pas lagi turun kan gitu, harus song list gitu. Ya. Jadi kalau di panggung teh ada misalnya teh kertas tulisan iya lagu itu teh harus habis mikir kan lagu pertama naon gitu kan. Iya kumaha supaya meledak. Supaya gitu, terakhir ya supaya penonton tuh indit dan ini hits banget pasti di akhir kan. Terus disiapkan kalau we want more disiapkan oge tapi kan betul ada sperna gitu. Di dia penonton kudu we want more amun teu aing urang sorangan. Mau lagi enggak? Enggak. Ini lagu mellow nih saatnya
maruman lampu kan ngaluarkeun yo handphone nama kan gitu. Lah eta teh geus dipikir. Nanya orang ngeros we nya. Jadi kayak di lagu ieu maruman lampu muka baju. Lain ya. Handphone muka baju merasa pencala. Kalau itu mah kalau zaman baheula mah udah waktunya slow dance. Slow dance. Ya itu lah ngatur-ngatur mood supaya enggak bosan. Aduh, aku tuh ya udah mah anak grupis di radio gitu kan. Terus kayak anak aku kan kayak, "Mama teh kenapa sih kenal anak-anak band banyak pisan gitu ya pada zamannya gitu." Ya karena itulah gitu. Saya nongkrong di situ, saya ke kafe, anak bandnya kan dulu mah reguler. Udah gitu ngehits, ya kan? Kenal dong. Iya, lama-lama pasti kenal. Lama-lama kenal. Zamannya FM tuh dari Senin sampai Jumat, di papa ya Senin Jumat kudu datang ke band. Edan gak gue. Apa itu 5 band? Nonton band. Lain dengan Sugar Daddy. Oh, enggak dong. Zaman dulu mah enggak ada Sugar Daddy-an belum banyak. Zaman bola mah. Cukup gugetan. Jangan ngomong cengek. Baliknya sebar me enjoy. Bahala Dedi teu amis. Sudah cukup gue ngomong cengek beres. Zaman baheula mah pokoknya mah di rumah udah kenyang naik ke situ minum saaya-aya. Udah pulang. Naik angkot pun tak apalah yang penting nongkrong. Baru masih nyaman. Ya itu luar biasa gitu ya. Jadi kan pengaruhnya kita bisa nongkrong lama tuh akibat ditahan oleh susunan lagu-lagunya lagu gitu kan, susunan lagu-lagu. Ya saya misalnya saya dulu pernah nonton live show misalnya ya, band luar. Eta teh kabayang amun tarik terus gitu ya. Lelah penonton telinga itu teh. Iya, itu diatur. Pasti diatur juga eta teh ya. Band laguna 5 diatur, abis band ini band siapa. Itu sebenarnya ya tugas yang ngatur kayak gitu harus mengerti tentang psikologis musiknya orang-orang ya. Banget. Iya. Kita mau ngadain festival musik, kita mau ngundang 5 band, harus tahu lah. 5 band tuh karakter musik seperti apa dan nanti ditaruh di mana gitu. Sehingga band terakhir harus gitu kan. Band pembuka ini. Ya. Bahwa penutupnya akan menjadi klimaks mereka gitu ya. Mereka akan pulang sambil ngomong ke Edan tadi pertunjukan. Karena kalau gagal nyusun eta bisa jadi di tengah acara geus udah bubar. Ada yang salah pilih juga sih. Ada panitia band luar ya. Oke kan, band internasional ditaruh di akhir. Ternyata enggak. Ternyata ada yang mainnya Indonesianya sebelum itu banyak sering banget. Pulang aja. Band luarnya udah. Kayak di Java Jazz kayak gitu banyak gagal ya kan? Ngebaca setelah Kahitna waktu itu ada band apa gitulah ya yang memang sebenarnya hits tapi di Indonesia lebih besar terus itu pun harus bayar dulu gitu ya special show. semua orang teh menganggapnya wah setelah ini mah pasti nunggu ini masuk gitu. Kahitna nih ya Kahitna ngantrinya Edan pisan padahal Kahitna teh banyak lah di mana-mana gitu sering juga Edan masuknya keluar eta paling setengah nak gitu itu belum tentu bandnya nggak bagus ya. Belum tentu. Jadi kepentingan. Kayak euforia penontonnya mungkin ya. Gitu. Bukan. Kalau saya ngelihat gini, belum tentu karena mungkin segmennya bukan itu si pemain bandnya. Segmen minimal Kahitna kan segmen tuh. Ketika pemain band ini muncul, Tante Omnya pulang. Kayak dari Oge sebenarnya sebagai musik director ketika misalnya Radiona bukan Radiona dangdut kemudian nyetel jazz gitu karena bahwa ini musik bermutu tetap udah mau didengarkan ke mereka. Bukan tempatnya gitu. Bukan tempatnya. Jadi Anda harus tahu dulu sanurek datang, sanurek ngadengekeun gitu ya. Range-nya mana? Tahu dulu. Nyata klasifikasi itu kudu kuat ya. Karena lagu yang salah bisa merusak playlist ibaratnya gitu. Akan aneh gitu, nggak flowing. Nggak flowing. Materi liriknya pun juga harus diperhatikan gitu ya kan. Sampai ke lirik-lirik lirik itu juga mempengaruhi jam-jam tertentu orang mendengarkan itu kan gitu lagi rame juga kan. Kuma. Bulan-bulan yang lalu KPID yang ngebatasin pemutaran lagu-lagu barat yang dianggap liriknya tidak senonoh gitu. Bruno Mars ya. Bruno Mars. Banyak ya. Iya. Dari mulai. Tapi memang masuk akal sih. Ya kita juga kalau yang sonok-sonok banget kan, yang memang enak didengar juga ya. Kita memang publik kan. Iya asik kalian bahasa Inggrisnya pada bagus ya. Dia nonton video klip tapi juga namanya mau tinggal video klip pada mau nyahoan saya mah mereka ngomong lagu Bruno Mars yang salah satu Look at Heaven itu yang satu di Bradel
kata KPI, ih jorok gua mah enggak. Kalem we ngomong naon sih mana nah. Gitu. Memang iya sih. Karena kalau denger lagu dangdut, kan bisa. Benar. Itu dong yang harus dibredel tuh. Iya. Karena saya juga denger Bruno Mars baru-baru mikir itu ngeunaheun we gitu. Kecuali video klipnya mah beda. Cumanya YouTube gitu kan. Versace on the floor misalnya. Itu kan ya enakeun we gitu kan. Itu musiknya entong mikiran aneh-aneh atuh waktu. Ya pokoknya bobogohan geus gitu titik we tong dibayangkeun detail gitu kan. Sampai si baju eta teh di lantai. Di lantai nyampe gue. Saya rek nanya kieu. Lagu Versace on the floor misalnya kitanya oke gitu. Itu ada jorok. Terus orang nyari dangdut muter wah. Ieu ku KPI henteu. Tapi liriknya juga dangdut luar biasa. Oh, dangdut yang pinggiran liriknya. Luar biasa eta. Yang campur sari yang itu ya apa namanya? Vulgar. Banyak vulgar. Oke. Panturaan. Ya, panturaan. Nah, itu Edan. Panturaan. Bukan fun to drive. Ya, wah. Dan nuhun pisan ya gitu. Banyak pisan ini mah ternyata. Kisah-kisahnya ternyata kita semoga memberikan edukasi kepada orang bahwa ternyata satu ada profesi seperti ini, kedua tidak gampang semudah itu gitu. Banyak pengetahuan yang harus dikuasai dan experience dan banyak tekanan sekarang ya. Banyak tekanan. Salah satu ujung tombak juga. Satu ujung dan dibutuhkan dan jangan dianggap remeh bahwa itu juga dibutuhkan gitunya. Dan ya kesimpulannya Oke, nuhun pisan Terima kasih. sampai ketemu lagi ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.